Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan PAT Fisika kelas 10. Nomor 26. Sebuah bola pejal bermasa 1 kg dilempar vertikal ke atas dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per second. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka besar energi kinetik benda saat mencapai ketinggian 20 meter di atas permukaan tanah adalah. Di sini yang diketahuinya adalah masanya, jadi M sama dengan 1 kilogram. Kemudian kecepatan awalnya, jadi di sini V1 sama dengan 40 meter per second. Kemudian di sini percepatan gravitasinya, jadi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian ini ketinggiannya, ini adalah ketinggian H2-nya, jadi di sini H2 sama dengan 20 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah energi kinetiknya, yaitu EK sama dengan berapa? Di sini adalah EK2, jadi EK2-nya sama dengan berapa? Dari soal ini bisa digambarkan sebagai berikut. Jadi bendanya dilemparkan dari tanah ke atas, yaitu pada ketinggian 20 meter. Jadi ini ketinggiannya adalah 20 meter. Ini dilemparkan pada ketinggian 20 meter dengan kecepatan awalnya. Jadi kecepatan awalnya di sini adalah V1-nya. Kemudian di sini yang ditanyakan adalah energi kinetiknya. Jadi energi kinetik pada saat ketinggiannya 20. Jadi di sini adalah EK2-nya. Jadi di sini posisi satunya, di sini posisi 2-nya. Maka untuk menjawab soal ini, kita menggunakan hukum kekekalan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Di sini energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Maka di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Jadi ini hukum kekekalan energi mekanik. Di sini EK1 ini energi kinetik yang pertama, jadi di sini adalah setengah mv1 kuadrat, ini rumus energi kinetik, kemudian ditambah dengan energi potensial pada posisi 1 ini adalah 0, karena di sini ketinggiannya adalah 0, maka di sini adalah 0 sama dengan EK2, ini yang ditanyakan. Jadi di sini adalah EK2 ditambah dengan EP2-nya, yaitu pada saat di sini adalah MGH2. Jadi ini EP2-nya. Kemudian di sini kita masukkan angkanya. Jadi di sini setengah dikali dengan M-nya adalah 1, dikali V1-nya adalah ini. Jadi di sini 40 kuadrat. Kemudian ditambah dengan 0 sama dengan EK2 ditambah dengan M-nya adalah 1, G-nya adalah 10, kemudian dikali dengan H2-nya adalah ini, yaitu 20. Jadi di sini setengah dikali 1 adalah setengah, kemudian di sini 40 kuadrat adalah 1600, kemudian 1600 dikali setengah adalah 800. Jadi di sini 800 sama dengan EK2 ditambah dengan 1 kali 10 dikali 20 adalah 200. Maka 200-nya dipindahkan ke sini. Jadi di sini 800 kemudian dikurangi dengan 200 sama dengan EK2. Maka di sini EK2 hasilnya yaitu sama dengan 800 dikurangi 200 adalah 600. Jadi ini energi kinetiknya 600 Joule. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 27, Andi menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter sehingga batu bergerak jatuh bebas. Jika percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per second kuadrat, maka kecepatan batu setelah berpindah sejauh 5 meter dari posisi awalnya adalah. Di sini yang diketahuinya adalah ketinggiannya. Jadi H1 ketinggian awalnya yaitu sama dengan 20 meter. Kemudian percepatan gravitasinya di sini adalah G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Kemudian ini perpindahannya, jadi di sini adalah S sama dengan 5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan pada saat berpindah 5 meter. Jadi di sini adalah V2 sama dengan
berapa. Jadi untuk menjawab soal ini kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi batu dijatuhkan dari ketinggian 20 meter. Jadi ini batunya, kemudian ini dijatuhkan sampai jaraknya yaitu 5 meter. Jadi di sini 5 meter. Ini dari tanah. Jadi ini adalah ketinggian awalnya yaitu 20 meter. Kemudian ini ketinggian keduanya, jadi ini H2-nya. Maka kita cari dulu H2-nya ini. Jadi H2-nya ini yaitu sama dengan, jadi ini 20, kemudian dikurangi 5. Jadi di sini 20 dikurangi 5. Jadi di sini hasilnya adalah 15. Jadi 15 meter. Jadi di sini adalah 15 meter. Ini H2-nya. Jadi di sini adalah posisi satunya, kemudian di sini adalah posisi 2-nya. Jadi bendanya ini adalah jatuh. Maka kecepatan awalnya di sini adalah 0. Jadi ini gambarnya. Jadi, untuk menjawab soal ini, kita menggunakan hukum kekalahan energi mekanik, yaitu EM1 sama dengan EM2. Jadi, energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Jadi, di sini energi mekanik adalah penyebelahan energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Jadi, di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan K2 ditambah dengan P2. Di sini energi kinetik pada posisi 1 adalah 0 karena kecepatannya di sini adalah 0. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan energi potensialnya ada. Jadi di sini adalah MGH1 sama dengan EK2-nya yaitu di sini. Jadi EK2-nya ini adalah setengah MV2 kuadrat ditambah dengan EP2-nya, jadi di sini EP2-nya yaitu ada, jadi di sini adalah MGH2. Kemudian di sini kita bagi di sini dengan masanya, jadi ini dibagi dengan masanya yaitu dibagi dengan M. Maka M-nya ini habis, jadi ini bisa dicoret M-nya. Jadi di sini ini persamaannya, kita masukkan angkanya, di sini G-nya adalah 10, jadi di sini 10, kemudian dikali dengan H1-nya, jadi H1-nya ini adalah 20, jadi di sini dikali 20 sama dengan di sini setengah. Kemudian ini V2-nya, ini adalah yang dicarinya, jadi ini V2 kuadrat, kemudian ditambah dengan ini G-nya 10, dikali dengan H2-nya. Jadi H2-nya adalah ini, jadi dikali 15. Jadi di sini 10 dikali 20 adalah 200, sama dengan setengah dikali V2 kuadrat, ditambah dengan 10 dikali 15 adalah 150. Jadi 150 bisa dipindahkan ke sini. Jadi di sini 200 kemudian dikurangi dengan 150 sama dengan setengah V2 kuadrat. Jadi di sini 200 dikurangi 150 adalah 50. Jadi sama dengan setengah V2 kuadrat. Jadi setengahnya kita pindahkan ke sini. Jadi 2-nya ini dipindahkan ke sini. Jadi V2 kuadrat sama dengan 50 dikali dengan 2. Jadi setengah ini dipindahkan ke sini, jadi 2-nya yang dipindahkan ke sini. Yaitu 50 dikali 2 hasilnya adalah 100. Maka V2 sama dengan, karena ini kuadrat, jadi kuadrat ini kebalikannya adalah akar. Maka di sini diakarkan jadi akar 100. Akar 100 adalah 10. Jadi hasilnya ini 10 meter per second. Jadi kecepatannya adalah 10 meter per second. Jadi jawabannya adalah yang B, 10 meter per second. Kemudian nomor 28, sebuah bandul 1 kg diikat dan kemudian digerakkan ke kanan seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Bandul mencapai ketinggian maksimum 0,5 meter. Jika massa tali diabaikan, maka laju bandul di titik B adalah, di sini yang diketahuinya adalah massanya, jadi M sama dengan 1 kg. Kemudian ketinggian maksimum, yaitu ketinggian pada posisi A, jadi di sini adalah HA sama dengan 0,5 meter. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan pada titik B, jadi di sini adalah VB sama dengan berapa? Ini yang ditanyakan. Kemudian kita jawab. Jadi untuk menjawab soal ini, kita menggunakan hukum kekalahan energi mekanik. Jadi di sini adalah EM
A sama dengan EmB. Jadi energi mekanik pada posisi A itu sama dengan energi mekanik pada posisi B. Di sini energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Maka di sini adalah EKA ditambah dengan EBA sama dengan EKB ditambah dengan EPB. Jadi ini rumus hukum kekalan energi mekanik. Di sini energi kinetik pada posisi A adalah 0 karena kecepatan di sini adalah 0, jadi bendanya ini adalah jatuh. Jadi di sini adalah 0 ditambah dengan energi potensial A yaitu mGHA sama dengan energi kinetik pada posisi B. Jadi di sini memiliki kecepatan. Jadi rumusnya adalah setengah mvb kuadrat kemudian ditambah dengan energi potensial di titik B adalah 0 karena di sini ketinggiannya adalah 0. Jadi di sini adalah 0. Jadi di sini kita masukkan angkanya. Di sini masanya adalah 1. Jadi di sini 1, kemudian dikali G, G-nya adalah 10. Jadi di sini 10. Kemudian dikali ketinggiannya. Jadi HA-nya ini adalah ini. Jadi ini dikali 0,5 sama dengan setengah dikali dengan M yaitu 1. Kemudian dikali dengan VB kuadrat. Jadi ini yang dicari. Di sini 1 kali 10 dikali 0,5 hasilnya adalah 5 sama dengan setengah dikali 1 adalah setengah, jadi setengah VB kuadrat. Kemudian di sini setengahnya dipindah ke sini jadi 2/1, maka di sini VB kuadrat yaitu sama dengan 5 dikali dengan, jadi 2-nya dipindah ke sini dikali 2. Jadi hasilnya adalah 10. Kemudian di sini VB sama dengan, karena ini kuadrat, jadi kebalikan dari kuadrat adalah akar. Maka di sini diakarkan jadi akar 10. Jadi VB-nya adalah akar 10 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jawabannya adalah yang D, akar 10 meter per second. Kemudian nomor 29, sebuah benda ditembakkan vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal 60 meter per second. Pada saat kecepatan benda 40 meter per second, ketinggian benda adalah. Jadi di sini yang diketahuinya adalah kecepatan awalnya. Jadi di sini adalah V1 sama dengan 60 meter per second. Kemudian ini kecepatan keduanya. Jadi di sini V2 sama dengan 40 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah ketinggian bendanya. Jadi di sini adalah H2 itu sama dengan berapa? Di sini untuk mencari H2 kita gambarkan terlebih dahulu. Jadi sebuah benda ditembakkan ke atas. Jadi di sini bendanya kemudian ditembakkan ke atas, jadi arahnya ke atas sampai ketinggian tertentu. Jadi di sini ketinggiannya yaitu kecepatannya adalah V2. Jadi di sini V2, kemudian di sini adalah posisi satunya. Jadi di sini V1-nya diketahui. Jadi yang diketahui V1 dan V2-nya. Jadi di sini adalah posisi 1, kemudian di sini adalah posisi 2. Yang ditanyakan adalah H2-nya. Jadi yang ditanyakan di sini H2 sama dengan berapa? Maka di sini untuk mencari H2 ini kita menggunakan hukum kekalan energi mekanik yaitu EM1 sama dengan EM2. Jadi energi mekanik pada posisi 1 sama dengan energi mekanik pada posisi 2. Jadi di sini energi mekanik adalah penjumlahan energi kinetik ditambah energi potensial. Jadi di sini EK1 ditambah dengan EP1 sama dengan EK2 ditambah dengan EP2. Jadi di sini energi kinetik 1 adalah setengah mv1 kuadrat ditambah dengan energi potensial 1. Jadi energi potensial pada posisi 1 ini adalah 0 karena ketinggiannya adalah 0. Jadi di sini adalah 0 sama dengan EK2-nya yaitu setengah mv2 kuadrat ditambah dengan EP2-nya adalah mgh2. Jadi ini persamaannya. Kemudian di sini karena masanya tidak diketahui, maka di sini kita bagi dengan masanya. Jadi dibagi dengan M. Maka M-nya ini habis, jadi ini M-nya bisa dicoret, jadi habis M-nya. Kemudian di sini kita masukkan angkanya, jadi di sini setengah
dikali dengan V1-nya, yaitu ini, jadi dikali 60 kuadrat, sama dengan setengah dikali dengan V2-nya, jadi V2-nya adalah ini, dikali 40 kuadrat, ditambah dengan G-nya adalah percepatan gravitasi, jadi nilainya adalah 10, kemudian dikali dengan H2-nya, ini yang dicari, yaitu H2. Jadi di sini setengah dikali dengan 60 kuadrat adalah 3.600, sama dengan setengah dikali dengan 40 kuadrat adalah 1.600, ditambah dengan 10 H2. Jadi 3.600 dikali setengah adalah 3.600 dibagi 2, jadi di sini 1.800 sama dengan setengah dikali 1.600 adalah 1.600 dibagi 2 adalah 800, ditambah dengan 10 H2. Jadi di sini 800 yang dipindah ke sini jadi 1.800 dikurangi 800 sama dengan 10 H2. Jadi di sini 10 H2 sama dengan 1.800 dikurangi 800 adalah 1.000. Maka di sini H2 sama dengan, jadi 1.000 dibagi dengan 10. 10-nya dipindahkan ke bawah. Jadi di sini 1.000 dibagi dengan 10. Hasilnya adalah 100. Jadi 100 meter. Ini H2-nya. Jadi jawabannya adalah yang A, 100 meter. Demikian pembahasan soal PAT fisika.